Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan sebagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Kedua, nubuat, yaitu hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Ketiga, sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini, yakni iman, Islam dan ihsan, adalah baiknya perilaku atau akhlak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia ataupun dengan alam lingkungannya. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari, dan kita sebagai umat beliau diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau dengan semampu kita. Salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebuah dialog ringan yang terjadi antara beliau dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu ketika kaki Rasulullah SAW bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, Anda melaksanakan ibadah qiyamul lail sampai kaki Anda bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda dan yang terdahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab tegas, "Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Dialog ringan ini menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, maka Rasulullah SAW pun melakukannya tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu, apakah perintah atau larangan Allah. Seringkali terjadi persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ialah amat baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui.
Jika ayat ini kita cermati, maka kita peroleh pemahaman bahwa sesungguhnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita, harusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan, sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangannya harus kita tinggalkan, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah atau larangan tersebut. Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat nisbi dan relatif, sementara ketentuan Allah bersifat mengikat atau mutlak. Apa yang kita ketahui sangat terbatas, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Tahu segala sesuatu. Karena itulah, dalam kaitan dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita jangan tertipu oleh pengetahuan kita yang dangkal, sehingga mengukur baik dan buruk atau menyusahkan dan menyenangkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tersebut tentunya akan berakibat baik bagi kita semua.